Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak pujian kepada Allah dan sanjungan terhadapnya atas berbagai nikmat, karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Sungguh, nikmat Allah amat besar. Kesehatan itu bagian dari kenikmatan. Tetapi lebih dari itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat mengenal dan memahami tauhid. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat mengenal sunnah-sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang mana beliau adalah penghulu bagi manusia seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini satu nikmat yang luar biasa, yang patut kita selalu mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir. Para pemirsa dan para pendengar, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Usulul Iman fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Prinsip-prinsip dasar keimanan dalam sudut pandangan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh 3 ulama besar, 3 masyayikh, Al-Allamah As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, Al-Allamah Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita terakhir sampai pada madhahirul inhiraf fi tauhidir rububiyah. Fenomena-fenomena penyimpangan yang terjadi dalam tauhid rububiyah. Jadi meskipun secara fitrah manusia itu beriman akan adanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakannya, yang menghidupkannya, yang mematikannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengatur alam semesta ini. Namun toh juga tetap ada orang-orang yang berbuat kesyirikan dalam rububiyah Allah. Sehingga masih ada orang yang beranggapan bahwa ada sesuatu yang mengatur langit dan bumi ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa ada sekian atau para wali yang mereka mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan. Wali yang satu menguasai daerah ini, wali yang satu menguasai daerah itu. Mereka yang mengatur, mereka yang memberi rezeki, mereka yang mendatangkan mudarat, mereka yang memberikan manfaat. Na'udzubillah. Nah, ini di antara fenomena-fenomena dari kesyirikan di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara manusia yang sudah rusak fitrahnya, yaitu orang-orang ateis, yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan bahwa kami hidup dan mati ya, sesuai dengan perkembangan perjalanan siang dan malam. Ya. Kehidupan kita dan kematian kita ini karena melalui masa ini. Melalui waktu. Mereka tidak beriman adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan mereka. Ya, ini karena kerusakan dalam fitrah mereka. Ya, sudah menyimpang dari kebenaran. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Al-faslu tsani tauhidul uluhiyah. Pembahasan kedua tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama, kita telah membahas tentang tauhid rububiyah, yaitu seorang beriman, meyakini, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Tidak lepas dari tiga hal ini. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Ya. Dan pengaturan. Allah yang menciptakan, dia yang menguasai, dan dia yang mengatur. Ini liputan secara umum tentang tauhid rububiyah. Dan sudah kita bahas secara panjang lebar tentang tauhid ini. Kemudian yang kedua, tauhid yang kedua, yang mana telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa tauhid rububiyah yang diakui oleh seorang hamba itu tidak mencukupi baginya. Tidak cukup sebagai sesuatu yang menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin pun mereka mengakui tauhid rububiyah itu. Tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalau mereka menyembah Allah taala dengan perantara. Inilah yang namanya kesyirikan yang diharamkan dalam agama ini dan dalam semua agama yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla melalui para anbiya, para rasul. Semua mengharamkan perbuatan syirik. Bahkan dakwah mereka, dan ini yang juga akan kita bahas, semua para anbiya, para rasul mengajak umat-umat mereka agar beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah menyembah kepada selain Allah, siapapun dia dan apapun dia. Tidak boleh disembah. Tidak boleh diibadahi. Ya. Selama itu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid al-uluhiyah ini yang dengannya seorang hamba diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia beriman kepada tauhid rububiyah, kemudian juga dia iman kepada tauhid uluhiyah dan dia mengamalkan, mewujudkan, mengejawantahkan dalam kehidupannya, yaitu peribadatannya hanya kepada Allah Ta'ala, itulah yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebetulnya hakikat dari makna la ilaha illallah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengatakan kepada manusia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, ya, yakinilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetahui. Sebelum kita beribadah hanya kepada Allah, harus mempunyai ilmu. Bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya, kalimat la ilaha illallah menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu pohon, entah itu batu, entah itu patung, dan yang lainnya. Entah itu binatang, semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Tidak berhak disembah. Ya. La ilaha. Tiada sembahan yang hak. Illallah. Kecuali Allah. Jadi yang berhak dan patut disembah dan sembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selainnya, meskipun disembah oleh manusia, oleh orang-orang yang menyembah mereka, semua bentuk persembahan itu adalah batil. Ini yang harus kita ketahui. Bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, memiliki kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla? Yaitu menyembah hanya kepadanya saja. Tidak boleh kepada selainnya. Ini yang harus kita ketahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ini misi yang dibawa oleh para rasul. Mengajarkan kepada umat-umat mereka, supaya umat-umat mereka itu mengetahui dan meyakini, ya, bahwasanya mereka mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kewajiban mereka ini merupakan hak Allah yang harus mereka penuhi, yang harus mereka jalankan. Tidak boleh tidak. Yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita bersyukur. Ketika kita mendapat hidayah dan beriman kepada Allah dan Rasulnya yang terakhir, yang diutus kepada kita, kepada umat manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, kita diberi hidayah oleh Allah untuk beriman kepada beliau. Bahwasanya sembahan yang hak hanya Allah. Semua yang disembah selain Allah itu batil. Dan kita mempunyai kewajiban kepada Allah Ta'ala. Apa kewajiban kita? Beribadah menyembahnya semata.
wahdahu la syarikalah. Menyembah hanya kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Para pemirsa dan para pendengar Radio Al-Iman rahimakumullah, kata al-uluhiyah, kita belajar tentang tauhid uluhiyah. Al-uluhiyah ini masdar, kata benda abstrak kalau dalam bahasa Indonesia, dari kata kerja aliha ya'lahu, yang artinya abada ya'budu, menyembah, beribadah. Ya. Ini makna dari al-uluhiyah. Kata benda abstrak, masdar dalam bahasa Arabnya, dari aliha ya'lahu. Ya. Aliha ya'lahu. Nah. Abada ya'budu. Nah, makna ilah itu adalah al-ma'bud. Kalau timbangannya al-ma'luh. Ya, jadi al-ilah artinya al-ma'luh, ay al-ma'bud, yaitu yang disembah, yang diibadahi, yang ditaati. Makanya al-ilah itu salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Salah satu dari al-asma al-husna. Jadi dia terambil dari isim al-ilah. Ya, dari kata benda al-ilah. Yang mana al-ilah itu artinya al-ma'bud atau al-ma'luh, yang artinya sama dengan al-ma'bud, al-muta', sembahan yang ditaati. Fal-ilahu ismun min asma'illahil husna. Maka al-ilah itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang terbaik. Oleh karena itu ada di antara kaum muslimin yang namanya Abdul Ilah. Ya, karena al-ilah itu salah satu dari nama-nama Allah. Dari al-asma'ul husna. Kalau Abdullah jelas. Nama Allah. Allah itu Allah, Abdullah di hamba Allah. Ada juga nama lain dari Allah. Di antara nama-nama Allah yang 99 adalah Al-Ilah. Ya, makanya ada orang yang nama Abdul Ilah. Bahwa dia ini hamba Allah. Cuma maknanya sama, itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uluhiyatu min sifatillahil azimah. Dan al-uluhiyah, al-ubudiyah, ini salah satu di antara sifat-sifat Allah yang agung. Dia yang disembah. Siapa yang menyembah Allah? Seluruh makhluknya menyembah Allah Azza wa Jalla. Dengan terpaksa atau dengan sukarela. Semua pada hakikatnya yaitu wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal uluhiyatu min sifatillahil azimah. Fahuwa subhanahul ma'luhul ma'bud. Jadi salah satu sifat yang mulia, yang agung, yang dimiliki oleh Allah Ta'ala adalah al-uluhiyah. Dialah yang memiliki ketuhanan itu. Ya. Tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah ini yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ubudiyah. Ya. Makanya tidak boleh kita menisbahkan ketuhanan itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Semua bentuk ketuhanan selain Allah itu batil. Yang ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahul ma'luhul ma'bud. Maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang disembah. Alladhi yajibu an ta'allahul qulub. Yang mana semua hati
wajib tunduk, patuh, beribadah hanya kepadanya. Wa takhda'u lahu wa tadhillu wa tanqad. Semua hati manusia pada hakikatnya wajib untuk tunduk, patuh, merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Li'annahu subhanahu rabbul azim. Karena dia Allah Subhanahu wa taala, dialah Ar-Rabb Al-Azim. Dialah zat yang maha agung. Itu Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliqu li hadzal qaun. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Al-Mudabbiru li syu'unih. Yang mengatur semua perihal keadaan di alam semesta ini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan. Allah yang mengatur. Semua dari ciptaannya. Al-Mudabbir li syu'unihi. Dari perkara yang paling besar sampai perkara yang paling kecil, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam semesta ini. Al-mausufu bi kulli kamalin. Dan karena dia Allah taala zat yang disifati dan memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, semua kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada di antara makhluk yang sempurna. Ya. Semua kesempurnaan, sifatnya, zatnya, perbuatannya, ketentuannya, perintahnya, larangannya, semua itu adalah sempurna. Tidak ada kekurangan bagi Allah Ta'ala. Al-munazzahu an kulli naqsin. Dia ada Allah yang disucikan dari setiap kekurangan. Karena dia zat yang maha sempurna. Ya. Maka dia terlepas dari semua kekurangan. Oleh karena itu, arti dari kata subhanallah, maha suci Allah, adalah untuk mengatakan, untuk seorang yang mengucapkan kalimat itu, dia mengatakan dan menyatakan bahwa semua sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah, maka Allah maha suci dari sifat-sifat itu. Sifat-sifat apa saja yang dinisbahkan oleh manusia atau sebagian manusia kepada Allah, yang mana sifat-sifat itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Contohnya, yaitu ucapan mereka bahwa Allah mempunyai anak. Bahwa Allah mempunyai anak. Allah maha suci dari mempunyai anak. Ucapan sebagian manusia bahwa Allah pelit, medit, kikir. Ya. Allah maha suci dari sifat itu. Allah maha suci dari sifat tersebut. Ya. Atau sifat yang mereka ucapkan, mereka nisbahkan kepada Allah. Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi, ya, setelah 6 hari, Allah itu letih, capek. Ya. Kemudian istirahat di hari Sabtu. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari sifat letih. Ya, dia tidak pernah letih, tidak pernah capek. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah senantiasa dalam kesibukannya. Setiap hari, setiap saat. Karena mengurusi ciptaannya. Jalla jalaluhu. Maka Allah maha suci dari semua sifat-sifat yang tercela. Walihada fa inna dhulla wal khudu'a la yanbaghi illa lahu
Nah, oleh karena itu, ya, semua bentuk ketundukan, kepatuhan, ya, itu tidak selayaknya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayajibu fahaitsu kana mutafarridan bil khalqi wal insya'i wal i'adati la yusyrikuhu fi dzalika ahadun wajaba an yanfarida wahdahu bil ibadati duna siwahu la yusyriku ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Kata para penulis kitab ini, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala dialah yang dengan keesaannya dia yang menciptakan, dia yang mengadakan makhluknya ini dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia akan kembalikan mereka di hari kiamat. Maka la yusyrikuhu fi dzalika ahadun. Allah tidak pernah menjadikan sesuatu atau seorang pun sebagai sekutu baginya. Dalam menciptakan langit dan bumi, dalam mengatur, Allah tidak pernah menjadikan sekutu baginya. Nah, oleh karena itu, wajib an yanfarida wahdahu bil ibadah. Maka sudah merupakan kewajiban, ya, untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Duna siwahu. Dan dengan tidak beribadah kepada selainnya. La yusyrikuhu ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Ya, atau la yusyraku ma'ahu fi ibadati ahadun. Jadi Allah tidak mempunyai sekutu. Demikian pula dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena Allah ketika menciptakan, mengatur, ya, alam semesta ini dan hamba-hambanya, Allah sendirian. Allah tidak membutuhkan sekutu. Dan Allah tidak mengambil sekutu. Dalam itu semuanya. Oleh karena itu, ya juga sepatutnya hanya Allah yang diibadahi, disembah, ditunduk, dipatuhi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatauhidul uluhiyati huwa ifradullahi wahdahu bil ibadati. Maka makna dari tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah semata di dalam beribadah. Mengesahkan Allah semata di dalam beribadah. Tidak ada sekutu baginya. Maka semua amalan yang kita diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, harus kita lakukan hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Salat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Ya. Dan semua ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika bi an ya'lama al-'abdu. Jadi tauhid uluhiyah yang mana maknanya adalah mengesahkan Allah semata dalam beribadah kepadanya, ya, ini artinya apa? Seorang hamba itu harus mengetahui dengan keyakinan, harus mengetahui dengan ilmu yang yakin, annallaha wahdahu huwal ma'luh al-ma'bud alal haqiqah. Bahwasanya Allah semata hanya dialah sembahan yang diibadahi secara hakiki. Hanya Allah yang patut, yang pantas, yang pada hakikatnya wajib kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa anna sifatil uluhiyati wa ma'aniyaha laysat mawjudatan fi ahadin minal makhluqati. Dan seorang harus berilmu dan ilmu yang yakin bahwasanya semua sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan dengan segala maknanya itu tidak ada pada selain Allah. Ya. Siapapun dan apapun dia. Dia tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan itu. Makanya kita tidak boleh mengkultuskan manusia atau benda atau malaikat. Ya. Siapa dan apapun dia. Karena sifat-sifat uluhiyah ini dengan makna yang terkandung di dalamnya laisat mawjudatan fi ahadin minal makhluqat, tidak ada pada makhluk-makhluk ciptaan Allah ini. Wala yastahiquha illa Allah Ta'ala, dan semua sifat-sifat ubudiyah ini ya tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya ketika kita melihat ada sebagian manusia di antara hamba-hamba Allah yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada patung, pada berhala, menyembah kepada matahari, menyembah kepada malaikat, menyembah kepada seorang nabi, menyembah kepada binatang. Kasihan mereka. Kasihan. Ya. Karena ketidaktahuan mereka. Maka di sini penting ada dakwah. Memberitahukan kepada mereka. Menyeru mereka kepada tauhid. Bahwa apa yang kalian sembah selain Allah itu semuanya adalah batil. Tidak benar. Mereka benda-benda yang disembah selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Ya. Tidak berhak disembah. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Allah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan kepada mereka segala kebaikan. Oleh karena itu yang berhak disembah hanya Allah. Adapun selainnya tidak berhak disembah. فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ بِهِ حَقًّا, maka apabila seorang hamba dia telah memiliki ilmu yang yakin ini, ya, bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah, semua yang disembah selain Allah itu adalah batil. Kalau dia memiliki ilmu ini dan mengakui akan hak Allah ini, dia akan apa? Afrodallaha bil ibadati, maka dia pun pasti akan beribadah hanya kepada Allah semata. Kulliha, semua peribadatannya hanya untuk Allah, murni kepada Allah. Al-zahirah wal batinah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam dirinya. Peribadatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqumu bi syara'i'il islami adh-dhahirati, maka tentu orang itu yang demikian keadaannya, dia akan melaksanakan syariat-syariat Islam. Aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad, Rasul yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia sebagai penutup para Rasul yang lainnya. Kalau seorang memiliki dan memahami makna ini, dia akan beribadah melaksanakan syariat-syariat Allah tersebut. Baik yang zahirah, yang tampak. Contohnya apa? Syariat Allah yang tampak. Salat. Ya, salat itu tampak. Ya. Zakat. Kemudian puasa. Haji. Amar ma'ruf. Nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan. Mencegah dari yang mungkar. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
silatul arham, bersilaturahmi, semua ini akan dilaksanakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kalau dia meyakini tentang atau mengetahui tentang tauhid uluhiyah ini. Wa yaqumu bi usulil batinati minal imani billah. Itu zahir. Dia sholat karena Allah, puasa karena Allah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat karena Allah, melakukan ibadah haji karena Allah, silaturahmi karena Allah, dan seterusnya. Itu yang tampak. Demikian pula yang tersimpan dalam batinnya. Berupa keimanan kepada Allah. Ini hal-hal yang ada dalam diri kita. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah. Ini semua prinsip-prinsip dasar yang ada dalam dada seseorang. Dalam hati, dalam batin seseorang. Maka seorang yang demikian meyakini akan keesaan Allah, ya, dan hanya Dia yang patut disembah dan berhak disembah, maka tentu dia akan beribadah kepada Allah, baik lahirnya maupun apa yang tersimpan dalam batinnya, semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dikenal dengan arkanul Islam dan arkanul iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu pada umumnya yang zahir, yang tampak. Contohnya apa? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat diucapkan, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali orang yang bisu. Kalau orang yang bisu tidak dipaksa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena memang dia bisu, tidak bisa ngomong. Tapi selama orang itu bisa bicara, ya dia ucapkan kalimat syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dan ini tampak. Didengar dengan telinga kita ketika orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Salat juga demikian, sesuatu yang tampak. Jadi rukun-rukun Islam itu pada umumnya hal-hal yang tampak. 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji pun demikian, zahir, ya, berangkat pergi ke Mekah sana, ya, pamitan pada tetangga, pada keluarga, ya. Biasanya demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa arkanul Islam itu, rukun-rukun Islam itu pada umumnya ya mewakili yang zahir, amalan-amalan yang tampak. Sedangkan arkanul iman yang 6, beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman pada para rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ini semua kaitannya dengan hal-hal dalam batin, dalam diri kita. Ya. Nah, orang yang beriman kepada tauhid uluhiyah itu tadi, atau memahami dan meyakininya, maka dia akan melaksanakan syariat Allah ini, yang zahir maupun yang batin, semua murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqsidu bi syai'in min dzalika gharadan min al-aghrad. Dia tidak akan bermaksud dari semua itu yang disebutkan tadi untuk mendapatkan dunia, dari tujuan-tujuan yang lain selain ingin mendapatkan ridha Rabbnya, ridha Rabbihi, wa talab thawabihi. Dia mengerjakan semua itu, syariat-syariat Allah yang zahir maupun yang batin, murni untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita dilarang bersifat munafik. Ucapannya Islam, tapi yang disembunyikan di hatinya kekufuran. Ini namanya munafik. Nah, kalau orang itu
mengenal dan mengetahui tentang tauhid uluhiyah ini, maka dia pasti akan mengerjakan perintah Allah, syariat Allah yang dibawakan kepada Nabi SAW benar-benar murni hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis buku ini, wa fi hadzal fasli sayatimmu tanawul jumlatin minal mabahithil muhimmah al-muta'alliqah bihadzal naw' min at-tauhid. Nanti yang berikut ini akan dibahas secara terperinci beberapa fasal, beberapa hal berkaitan dengan tauhid uluhiyah ini. Ini adalah saking pentingnya ya tauhid uluhiyah ini. Di antara yang dibahas, pembahasan pertama, al-mabhathul awal adillatuhu wa bayanu ahamiyatihi. Pembahasan pertama tentang tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan dalil-dalilnya. Apa saja dalil-dalil, tentu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang tauhid uluhiyah ini. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang urgensi dari tauhid uluhiyah ini. Dia sangat penting. Ini yang menentukan seorang ya selamat atau diazab. Maka dari itu akan dibahas dalam pembahasan ini tentang yang pertama, al-matlabul awal, yang pertama adalah adillatuhu. Dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah ini. Kata para penulis, hafizahumullah ta'ala, laqad tadafarat an-nususu wa tadaharat al-adillatu ala wujubi ifradillahi bil uluhiyati wa tanawwa'at fi dalalatiha ala dhalika. Kata mereka bahwa nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu saling mendukung, saling menopang ya, satu dengan yang lainnya ya, dalam menunjukkan bahwasanya yang patut disembah, yang patut diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua selain Allah, siapapun dan apapun, tidak patut disembah. Makanya seorang kalau memiliki jiwa ini, iman ini, bahwa dia wajib menyembah hanya pada Allah, semua selain Allah adalah tidak patut disembah dan diibadahi, maka dia akan memiliki sebuah jiwa. Jiwa kemerdekaan. Bahwa dia adalah hamba Allah. Bukan hamba selain Allah. Ini salah satu poin yang besar tentang seorang yang meyakini, yang berpegang pada keyakinan ini. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Maka dia tidak akan diperbudak oleh manusia. Dia tidak akan diperbudak oleh hawa nafsu. Dia tidak akan diperbudak oleh syahwatnya. Karena dia hanya meyakini bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Nas-nas yang menunjukkan bahwa seorang hamba wajib beribadah hanya kepada Allah. Dan hanya Allah yang patut disembah. Adapun selainnya tidak. Di antara nas-nas yang menyatakan hal tersebut, datangnya dari beberapa jenis. Ya. Wa tanawwa'at fi dalalatiha ala dhalik. Bahwa nas-nas Al-Quran dan hadis ini
dalam memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah itu dari beberapa sisi. Semua menunjukkan tujuan yang sama, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Yang pertama contohnya, taratan bil amri bihi. Yang pertama, nas-nas Al-Quran dalam bentuk perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu perintah dari Allah dalam bentuk perintah. Kama fi qaulihi ta'ala. Contohnya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini perintah Allah kepada seluruh manusia agar beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka. Nah, bagaimana mungkin menyembah kepada selain Allah? Oleh karena itu orang menyembah patung itu, subhanallah, entah akal pikirannya di mana. Ya. Patung yang dibuat dengan tangan manusia atau dengan alat dan mesin, misalnya, ya, kok benda ini disembah? Ya. Seandainya benda itu dilempari batu misalnya, dia tidak akan bisa untuk menangkis lemparan batu itu. Nah, bagaimana kok disembah? Ya. Kok tidak menggunakan akal pikiran yang sehat? Bahwa benda mati ini, kok disembah benda mati itu? Sesuatu yang jalan pun tidak bisa. Bicara tidak bisa. Mendengar tidak bisa. Melihat tidak bisa. Kok mau disembah? Di mana akal ini? Kalau dia ada sesuatu, ya, tidak bisa ditolong. Misalnya ada patung di rumahnya. Subhanallah, naudzubillah, terjadi kebakaran di rumahnya. Dia tidak bisa manggil patung itu. Wahai berhalaku, tolonglah padam api itu. Tidak bisa. Yang dipanggil tetangganya. Ya. Yang ditelepon pemadam kebakaran. Bukan patung itu. Ya. Bahkan kadang-kadang yang diselamatkan duluan supaya tidak terbakar itu berhala itu, patung itu. Itu yang pertama kali diselamatkan. Karena dianggap, wah ini Tuhanku. Aku harus selamatkan. Nah, yang menyelamatkan ini, dia menyelamatkan Tuhannya. Bayangkan. Padahal seorang hamba itu, dia beribadah kepada Allah, supaya Allah menyelamatkan dia dari bahaya. Dari azab. Nah, ini manusia-manusia yang tidak mempunyai akal, atau tidak menggunakan akal yang sehat. Malah Tuhan dia yang diselamatkannya. Duluan kalau ada kebakaran, gempa bumi diambil. Ada banjir. Oh Tuhanku nanti kena air. Diangkat, taruh di atas. Subhanallah. Mana akal ini? Ya. Di mana akal? Allah berikan pada kita akal pikiran sehat. Kok tidak digunakan? Ya. Nah ini, ketika Allah perintahkan pada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian.
Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Dan orang-orang sebelum kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebutkan salah satu alasan kenapa kita menyembah Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan kelengkapan dalam tubuh kita. Dia yang menganugerahkan pada kita seorang ibu yang baik, yang sayang kepada anaknya ketika di saat kita bayi. Allah tanamkan rasa kasih sayang pada hati seorang ibu, sehingga kita dipelihara, kita tidak dibunuh atau dibuang. Ini semua nikmat dari Allah Ta'ala. Lah ini yang patut disembah itu Allah. Bukan yang kita buat atau yang kita beli di toko. Bukan. Maka disinilah pentingnya untuk apa? Berpikir dan pikiran yang akal yang sehat. Seandainya para penyembah berhala itu menggunakan akal yang sehat, mereka tidak akan menyembah berhala. Mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang memberikan kesehatan pada mereka, dan berbagai macam nikmat. Itu yang patut disembah, yang patut diibadahi. Jadi ayat pertama yang menunjukkan bahwa tauhid uluhiyah saking pentingnya, pertama dalam bentuk perintah. Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua diantaranya surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah kalian, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu. Jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu. Artinya, jangan kalian menyembah kepada Dia, bersamaan dengan itu kalian menyembah kepada selain Dia. Itu syirik namanya. Ya. Nyembahnya tidak hanya satu, tidak hanya Allah. Tapi ada yang lainnya yang disertakan dalam menyembah kepada Allah. Ya. Ini syirik namanya. Itu pun tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi hanya Allah yang disembah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Siapapun dia. Dan apapun dia. Tidak boleh disekutukan dengan Allah Ta'ala dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi Allah pun perintah di sini. Allah memerintah dan melarang. Wa'budullah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini larangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Contoh ayat yang lain yang memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, agar kita menegakkan tauhid uluhiyah dalam semua amal perbuatan ibadah kita, yaitu firman Allah dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala, telah memerintahkan, ya, alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kamu beribadah kecuali hanya kepadanya. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dalam bentuk perintah. Kemudian sisi yang lain. Yang kedua, wa taratan bi bayani annahu al-asasu liwujudil khaliqati wal maqsud min ijadith thaqalain. Sisi yang lain yang menunjukkan urgennya tauhid uluhiyah ini, Allah menjelaskan kepada kita
bahwasanya Allah menciptakan kita ini, manusia dan jin, untuk hikmah tujuan beribadah pada Allah. Kalau tadi perintah. Kalau yang kedua ini Allah jelaskan. Mengapa Allah menciptakan kita? Apa hikmah di balik ciptaan manusia dan jin? Allah jelaskan, Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah menyembah Allah. Untuk beribadah menyembah Allah. Ya. Contohnya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan agar mereka beribadah menyembah aku. Jadi hikmah Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah menyembah Allah. Mungkin ada yang bertanya, bahwa atau yang berkata atau terlintas dalam benaknya, berarti Allah ini membutuhkan penyembahanku kepadanya. Makanya Allah ciptakan aku untuk menyembah dia. Karena dia membutuhkan penyembahan supaya dia disembah. Jawabannya, ketahuilah bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, Allah tidak membutuhkan ibadah itu. Allah tidak memerlukan ibadah kita kepadanya. Tetapi ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya hanya akan kembali untuk diri kita. Karena Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian yang membutuhkan Allah, kalian yang fakir kepada Allah, sedangkan Allah dia yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah tidak memerlukan peribadatan manusia kepada Allah. Seandainya seluruh manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, semua beribadah menyembah Allah, maka peribadatan mereka kepada Allah Ta'ala itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Demikian sebaliknya. Seandainya seluruh jin dan manusia, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya kufur kepada Allah, semuanya tidak beriman pada Allah, semuanya tidak beribadah pada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap Allah. Dengan segala kesempurnaan, keagungan, dan kebesarannya. Ya. Tidak terpengaruh oleh ibadahnya para hambanya. Atau kemungkaran, kekufuran para hambanya. Tidak. Jadi ketika seorang beribadah pada Allah Ta'ala, manfaat dari ibadah itu hanya kembali kepada dirinya. Man amila sholihan fali nafsihi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran. Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Ya. Allah tidak perlu. Allah tidak membutuhkan ibadah itu. Tapi Allah memerintahkan seorang hamba untuk beribadah, yang mana manfaat dari ibadah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ini dalam bentuk pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwa hikmah Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Untuk tauhid uluhiyah itu tadi. Yang ketiga, sisi yang lain. Yang menunjukkan urgennya tauhid uluhiyah. Wa taratan bibayani annahul maqsudu min bi'atsati ar-rusul. Dari sisi yang lain, yang menunjukkan keutamaan, kepentingan dari tauhid
uluhiyah. Yaitu apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Bahwa maksud tujuan Allah mengutus para rasul, mengutus para nabi kepada umat-umat mereka adalah dalam rangka menyeru umat-umat mereka kepada tauhid uluhiyah. Jadi Allah mengutus para rasulnya, mengutus para nabinya kepada umat-umat mereka, dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk mengajak manusia, menyeru manusia agar mereka beribadah hanya pada Allah. Agar mereka menyembah hanya pada Allah. Karena sebagaimana kita bahas dalam Tauhid Rububiyah, pada dasarnya manusia mempunyai fitrah, mengakui akan Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki pada mereka, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, ini sudah ada pada diri manusia. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah. Ya, padahal mereka tahu itu semuanya. Tetapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, maka Allah mengutus para nabi, para rasul. Dan para nabi, para rasul akan dibawakan dalil-dalil di sini pada pembahasannya nanti. Semua menyeru kepada umat-umat mereka. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tinggalkan apa yang kalian sembah selain Allah. Dari patung-patung, berhala-berhala, tinggalkan. Tapi sembahlah hanya kepada Allah. Contoh dalilnya, yang pertama surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami, yaitu Allah, telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul menyeru umatnya untuk beribadah menyembah hanya pada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada taghut. Yaitu yang disembah selain Allah itu taghut. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25 Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali aku, itu kecuali Allah, maka hendaklah kalian beribadah menyembah kepada aku. Jadi di antara keutamaan tauhid uluhiyah bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyeru umat mereka agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Baik, masih ada beberapa poin, ada 3 poin lagi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang karena waktu yang terbatas. Maka sementara sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan urgensi dari tauhid uluhiyah ini. 3 poin lagi masih ada pada pertemuan akan datang insya Allah Ta'ala. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.